Puji Tuhan, hari ini berapa banyak kita diberkati oleh Tuhan. Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati oleh Tuhan sepanjang minggu ini? Luar biasa. Saudara, beberapa waktu ini Tuhan taruh di hati saya mengenai penyembahan, mengenai worship. Dan bukan satu kebetulan, saya percaya ini bukan satu kebetulan. Tema kita untuk tahun ini, saudara, untuk bulan ini, itu adalah family of worship. Ini judulnya, belum. Ini tema daripada bulan ini, saudara. Sebuah keluarga yang menyembah. Pastinya adalah keluarga yang menyembah Tuhan. Amin. Sebelum saya mulai, kita mau belajar, saudara. Siapa itu keluarga? Saudara lihat foto di sebelah kiri. Ini kami, ada saya, Sisi, ada anak-anak kami, saudara, yang tadinya kita cuma berlima, sekarang tambah 1, jadi 6. Ini adalah satu keluarga, keluarga kecil, saudara. Tapi keluarga itu juga bicara adalah kita semua. Kita semua di tempat ini, kita adalah satu keluarga. Amin. Amin. Katakan ke sebelah saudara, kamu keluarga saya. Kamu keluarga saya. Saudara, kita adalah satu keluarga. Amin. Gereja itu bukan bicara hanya cuma bangunan, saudara. Kita tidak bicara gereja itu building. Kita tidak bicara gereja itu adalah, ya, kita datang ke tempat ini, ya. Tapi gereja itu bicara mengenai hubungan. Gereja itu bicara mengenai satu keluarga. Kita ini adalah satu keluarga. Waktu kita datang ke dalam menara doa, saudara, menara doa yang kita adakan setiap hari Selasa, itu kita tidak berdoa buat diri kita masing-masing. Tetapi apa yang kita doakan? Yang kita doakan adalah gereja ini, yaitu Bapak Ibu Saudara, itu kita doakan. Di setiap pertemuan dalam menara doa, kita doakan kita semua. Karena apa? Karena kita adalah satu keluarga. Kalau ada yang sakit, saudara, ada yang punya masalah, kita doakan. Itu bukti daripada keluarga. Memuji Tuhan itu adalah kehendak daripada Bapa. Di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-23 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi saudara, menyembah kepada Tuhan itu adalah kehendak daripada Bapa. Menyembah Tuhan itu adalah respon alami dari hati yang mengasihi Allah karena kasih dan anugerahnya. Saudara, kalau saudara perhatikan hari ini, waktu kita mulai menaikkan, ada nyanyi-nyanyian yang kita naikkan. Saya perhatikan, nyanyian-nyanyian itu bicara apa? Bicara kasih Tuhan kepada kita. Saudara perhatikan itu? Bicara kasih Tuhan kepada kita. Bagaimana Tuhan memulihkan keadaan, bagaimana Tuhan memberkati, bagaimana Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Itu adalah nyanyian-nyanyian pujian yang kita naikkan pada sore hari ini. Saudara, kita mau mulai belajar. Sebelum saya masuk ke dalam ayat kunci daripada bulan ini, kita mau belajar. Tadi kita sudah mengerti keluarga itu bukannya hanya suami istri atau orang tua dengan anak, atau ayah dengan anak, atau ibu dengan anak, atau suami dengan istri aja, tetapi keluarga itu bicara adalah satu, kita gereja. Ini adalah kita satu keluarga. Amin. Jadi kalau kita adalah keluarga, kalau misalnya ada yang ngomong sesuatu dan itu tidak enak kita dengar, kita tidak boleh sakit hati. Karena apa? Kita adalah satu keluarga. Amin. Saudara, worship, penyembahan, dalam bahasa aslinya dikatakan proskuneo, yang artinya itu bersujud. Ya saudara, ini kalau boleh saya tambahkan, bersujud itu artinya bersujud sampai mukanya itu ke tanah, saudara. Dalam bahasa, dalam ciri-ciri penyembahan orang-orang Yahudi dikatakan ada yang namanya yadah.
Yadah itu adalah waktu mereka menyembah Tuhan, mereka mengangkat tangan mereka ke hadapan Tuhan. Itu artinya apa? Sebagai penyerahan diri mereka kepada Tuhan. Ada yang namanya yadah. Ada yang namanya tehila. Tehila itu adalah waktu kita menyembah Tuhan, lalu dari hati kita itu keluar kata-kata pujian, kata-kata penyembahan kepada Tuhan secara spontanitas. Lalu ada lagi cara mereka menyembah, saudara. Dikatakan tadi ada yada, ada tehila, lalu ada juga yang namanya barak, saudara. Barak itu dikatakan dalam bahasa Inggrisnya bow down, ya, kneel down. Jadi kita berlutut dan mukanya itu sampai ke tanah. Ya, orang-orang zaman Nabi, kalau mereka menyembah Tuhan, mereka mukanya itu sampai ke tanah, saudara. Nah, di dalam kamus bahasa Inggris, kata worship itu diartikan to honor or show reverence for as a divine being or supernatural power. Yang artinya adalah kita menghormati dan menunjukkan penghormatan yang mendalam kepada satu pribadi yang memiliki kuasa supranatural. Lalu ada satu kata lagi, satu arti worship yang saya ambil dari Billy Graham Institute, dikatakan memusatkan seluruh perhatian kita kepadanya. Kepada siapa dia, betapa dahsyatnya dia, apa yang dia lakukan bagi kita, dan betapa besar kasihnya kepada kita. Penyembahan itu terjadi ketika kita memusatkan hati dan pikiran kita sepenuhnya kepada Allah. Saudara, ini yang artinya penyembahan, inilah yang artinya worship. Jadi waktu kita memuji dan kita menyembah Tuhan, itu artinya kita sedang memusatkan pikiran kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi saudara, kalau waktu kita menyanyi, kita ada di tempat ini, kita sedang menaikkan pujian, kita sedang menaikkan penyembahan, kita sambil pegang handphone, apakah itu penyembahan yang benar? Jadi penyembahan itu adalah kita mempusatkan seluruh konsentrasi kita, seluruh perhatian kita kepada Tuhan. Saudara, penyembahan itu biasanya terjadi karena kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Contoh saudara, waktu kita datang ke gereja atau kita datang ke satu conference atau apapun, lalu waktu kita menaikkan, ada doa, ada pujian, ada penyembahan yang kita naikkan, tiba-tiba kita menangis. Kita menangis kenapa? Karena kita mengalami kebaikan Tuhan. Lalu timbul dalam hati, Tuhan, aku minta ampun. Apapun yang aku telah buat yang mendukakan hati Tuhan, aku minta ampun. Lalu kita berjanji, Tuhan, aku mau sungguh-sungguh dengan Engkau. Kita mengalami encounter dengan Tuhan. Lalu yang kedua, kita melalui pengajaran, saudara. Kita diajar bagaimana supaya kita menjadi seorang penyembah yang benar. Mengapa kita harus menyembah Tuhan? Saudara, pengajaran ini tidak hanya pada hari Minggu, tapi kita ada yang namanya core. Saudara yang belum bergabung, mohon bergabung. Karena apa? Karena kita di dalam core, kita adalah keluarga kecil. Kita saling memperhatikan. Kamu lagi punya masalah apa? Ayo kita doakan sama-sama. Kamu mendapatkan apa dari khotbah minggu lalu? Kita sharing sama-sama. Kita berbagi. Apa yang memberkati Anda, itu juga bisa memberkati orang lain. Amin. Lalu, waktu kita mengalami masalah. Saudara, karena temanya keluarga, ada satu cerita begini, saudara. Ada seorang suami istri, mereka anak Tuhan, mereka orang Kristen, mereka percaya Tuhan, bahkan mereka melayani Tuhan. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga mereka? Waktu mereka masuk ke dalam rumah, suami dan istri itu masuk dan tutup pintu, Tuhan ditinggalkan di belakang, saudara.
Tuhan itu tidak pernah diajak mereka masuk ke dalam rumahnya. Tetapi kalau suami istri atau pasangan ini atau keluarga ini punya masalah, baru mereka buka pintu. Tuhan, masuk. Lalu yang keempat, penyembahan kita itu bisa terjadi karena kita mengalami kebaikan dan kasih Tuhan. Waktu kita disembuhkan oleh Tuhan. Waktu Tuhan mendengar jawaban doa kita. Waktu Tuhan membuka jalan yang tertutup di depan kita. Nah, saudara, kira-kira dari 4 ini, saudara yang mana? Posisi saudara ada di mana? 1, nomor 2, 3, 4, atau 5? Yang kelima apa saudara? Oh yang kelima, saya tidak mengalami apa-apa dan saya memang tidak memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, saya pernah satu kali waktu saya datang ke satu ibadah, ini waktu mungkin tahun sekitar 88 atau 90 lah ya, waktu Karsa Pemuda itu baru-baru di situ ya. Terus waktu itu kebetulan Paniko menyanyikan lagu gitu. Saya waktu itu bertiga, saya, Sisi, dan anak saya Cynthia itu masih kecil, saudara. Waktu Paniko itu mulai menyanyikan lagu, tiba-tiba saya nangis, saudara. Saya nangis, lalu rasanya, Tuhan, kok saya dosa banget ya gitu. Saya itu sangat berdosa gitu. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya terus nangis, saudara. Sampai anak saya, Cynthia bilang, Papi jangan nangis, Papi jangan nangis. Saudara jujur, saya itu termasuk orang yang cengeng. Waktu saya nyanyi, saya mulai memuji menyembah Tuhan. Kebanyakan saya itu selalu nangis. Saya selalu nangis. Karena saya merasakan begitu Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan saya. Saya ingat bagaimana Tuhan mengangkat saya dari gelap kepada terangnya. Bagaimana Tuhan memberkati saya. Bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan saya. Sehingga hari ini saya ada di tempat ini. Saudara, ini adalah ayat kunci daripada tema kita bulan ini. Ayatnya di dalam Yosua 24, pasal 24 ayat yang ke-15. Kalau saudara perhatikan sekali lagi saudara, kalau saudara perhatikan apa yang kita nyanyikan hari ini, itu adalah bicara mengenai semua pasal, semua ayat yang ada di dalam Yosua 24. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, ada 2 hal yang kita mau belajar dari Yosua 24 ayat yang ke-15. Yang pertama, kata pilihlah. Saudara, jadi ceritanya begini, di dalam Yosua pasal yang ke-24, ceritanya begini, jadi waktu bangsa Israel itu sudah Tuhan bawa keluar dari Mesir, dari perbudakan kepada tanah yang Tuhan janjikan, yaitu tanah Kanaan. Tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu bicara mengenai dari perbudakan, Tuhan memberkati bangsa Israel. Lalu Yosua itu memanggil para tua-tua semua bangsa Israel itu dikumpulkan. Lalu jadi ceritanya Yosua saat itu pada waktu bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, dia tuh sudah tua, saudara. Dia sudah tua dan dia sudah hampir mati. Ya. Makanya dia kumpulkan semua bangsa Israel,
Lalu dia mulai ceritakan kepada semua mereka, termasuk tua-tua yang ada. Dia ceritakan, ini loh Allahmu. Inilah Allah yang sudah membawa kita keluar dari perbudakan kepada tanah perjanjian. Dia mulai ceritakan bagaimana Abraham itu ditolong oleh Tuhan. Bagaimana Abraham itu diberkati oleh Tuhan. Dia ceritakan bagaimana Ishak, bagaimana Yakub itu diberkati oleh Tuhan. Mereka semua mengalami, bapa leluhurnya mengalami pertolongan, perlindungan, berkat yang daripada Tuhan. Lalu kalau saudara baca di ayat yang ke-14 dikatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas. Jauhkanlah Allah-Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah. Saudara, waktu itu, jadi ceritanya waktu itu Yosua mengetahui, kenapa Yosua memanggil mereka semua bangsa Israel untuk berkumpul, ini adalah pesan terakhir daripada Yosua sebelum dia meninggal. Karena Yosua tahu meskipun bangsa Israel itu sudah diberkati oleh Tuhan, sudah dilindungi dan dijagai oleh Tuhan, dibawa oleh Tuhan keluar dari perbudakan untuk masuk ke tanah perjanjian, tetapi Yosua masih melihat begitu banyak bangsa Israel yang belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Lalu di ayat yang ke-15 dikatakan Yosua itu berkata kepada mereka, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Saudara, ini adalah satu pilihan. Ini adalah satu 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 apa ya? Satu hal yang yang Yosua sampaikan sebelum dia meninggal. Dia bawa semua bangsa Israel dan di situ dia katakan, hari ini kamu pilih. Kamu itu mau beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan yang sudah membawa kita keluar dari tanah Mesir, atau kamu mau beribadah kepada Allah lain? Seperti para tua-tua mereka, para nenek moyang mereka. Saudara, beribadah kepada Tuhan atau worshiping God atau menyembah kepada Tuhan itu adalah satu pilihan. Kalau kita seperti yang Yosua bilang, mereka ceritakan bahwa bagaimana bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, bagaimana mereka melihat, menyaksikan pertolongan Tuhan yang luar biasa, perlindungan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana mereka bisa menyeberangi sungai dan Tuhan membelah air sungai itu sehingga bangsa Israel bisa lewat. Bagaimana Tuhan memberi bangsa Israel makan waktu mereka keluar dari Mesir kepada tanah Kanaan. Tetapi sebagian daripada mereka masih tetap mengeraskan hati mereka, mereka tidak menyembah Tuhan. Beribadah kepada Tuhan itu adalah satu pilihan. Saudara, bagaimana hari-hari ini kita? Kalau kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, kita mengalami kasih Tuhan, mungkin ada yang pernah disembuhkan oleh Tuhan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan? Atau kita masih setengah-setengah? Saudara, keputusan yang Anda ambil hari ini, itu akan menentukan masa depanmu. 32 tahun yang lalu, saya dan Sisi, kami memutuskan untuk menikah, untuk membangun satu keluarga. Keputusan yang saya ambil dan yang kami ambil 32 tahun yang lalu. Dan hari ini kami mempunyai 3 anak wanita. Saya pernah saksikan ini, saudara. Tapi saya tidak pernah bosan. Saya saksikan bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan saya. Tapi hari ini saya mau cerita. Bukan karena Tuhan memulihkan kehidupan saya. Bukan konteks itunya. Tetapi proses daripada pemulihan itu. Waktu Tuhan suruh saya minta maaf ke orang itu. Meskipun saya tidak salah. Saya disakiti begitu sakit oleh dia. Tapi saat itu Tuhan minta kepada saya. Kamu datang kepada dia dan kamu minta ampun.
Saudara, keputusan yang benar, saya taat kepada Tuhan. Saya taat dan saya lakukan. Saya minta ampun kepada orang itu. Sehingga saya hari ini bisa ada di tempat ini. Bisa melayani Tuhan kembali. Setelah 8 tahun, sakit hati itu saya pikul sendirian. Saudara, keputusanmu hari ini, itu akan menentukan masa depanmu. Saudara, zaman dulu, kalau zaman para nabi untuk mempersembahkan korban, itu mereka tidak pernah mempersembahkan korban di atas tanah. Mereka harus bangun dulu mezbahnya. Sama seperti kalau misalnya kita mau bikin ikan bakar, ya, atau steak, ya, pasti kan ada tempatnya, betul? Apa pernah gitu saudara bakar ikan, bakar ayam di tanah gitu langsung? Pernah nggak? Coba yang jago masak, pernah? Nggak pernah. Setiap untuk mempersembahkan korban harus ada mezbah. Ya, saudara perhatikan gambar ini. Mezbah, apa sih mezbah? Ini adalah mezbah, saudara. Mezbah itu adalah kehidupan kita. Hidup kita adalah altarnya Tuhan. Hidup kita adalah mezbahnya Tuhan. Ketika hidup kita menjadi mezbah, maka penyembahan itu tidak lagi hanya terjadi pada hari Minggu saja. Tetapi setiap hari dalam kehidupan kita. Saudara, kalau hidup kita ini sudah menjadi mezbah, sudah menjadi tempat persembahan bagi Tuhan, maka penyembahan itu tidak hanya waktu hari Minggu kita datang ke tempat ini, tetapi setiap hari, setiap jam, setiap menit. Waktu saudara berkendara, saudara jalan, saudara melakukan apapun, saudara ingat kasih Tuhan, saudara mengucap syukur kepada Tuhan, itu adalah penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Saudara kelihatan gak nih gambarnya? Mungkin kekecilan ya. Saudara kalau mau ambil take picture aja nggak apa-apa. Ya. Jadi yang namanya worship itu ada di dalamnya, ada doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Lalu ada juga thanksgiving, ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Ada juga yang namanya surrender, artinya penyerahan diri kita kepada Tuhan. Lalu ada yang namanya holiness, kekudusan. Dan penyembahan, itu bicara juga mengenai obedience, ketaatan kita. Nah, kalau saudara tadi lihat gambar sebuah mezbah. Di dalam kitab kitab Keluaran ya, itu kitab yang paling enak untuk dibaca mengenai bagaimana kita membangun mezbah, bahannya apa aja, bagaimana kita membuat baju zirah ya, bahan-bahannya gitu. Ya, kebanyakan orang ngantuk Saudara kalau baca kitab Keluaran. Nah, ada dua hal di sini yang kita mau pelajari, yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Jadi bahan bakar yang Tuhan sudah tetapkan untuk membangun mezbah sebagai korban bakaran itu adalah yang pertama ada kayu penaga, Saudara. Waktu saya cari kayu penaga itu apa sih gitu. Kayu penaga itu sama dengan kayu akasia, Saudara. Yang kayu yang kuat dan tahan lama kalau berhadapan dengan api. Ini menambangkan sebagai hidup kita. Jadi hidup kita harus tahan uji dan dipakai Tuhan dan dipakai untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi melalui tubuh kita untuk menjadi tubuh yang kuat, tubuh yang tahan uji, kita harus melalui proses. Amin. 2 bulan lalu kita memasuki satu tema eh, mengenai proses, mengenai pemurnian. Saudara. Jadi kalau kita mau hidup kita tahan uji, maka kita harus mau diproses. Amin. Katakan, saya harus mau diproses. Katakan sekali lagi saudara. Saya harus mau diproses.
Amin. Saudara, waktu kita diproses dan kita bisa melewati proses itu, maka kita akan naik ke level berikutnya. Amin. Yang kedua, saudara, saya balik ke sini ya. Jadi dikatakan bahannya, kalau saudara perhatikan ini bahan yang di tengah ini, ya, itu adalah kayu penaga. Lalu ada tanduk-tanduknya, itu dikatakan mereka harus pakai tembaga. Saudara, saya pelajari kenapa harus tembaga. Saudara, tembaga adalah satu jenis logam itu yang mudah dibentuk. Ini bicara mengenai gambaran hati kita, saudara. Jadi hidup dan hati kita, kalau kita mau menjadi mezbah yang kudus, mezbah yang menyenangkan hatinya Tuhan, maka hidup kita, hati kita itu harus mau dibentuk oleh Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara. Dari Yosua 24 ayat yang ke-15, yang kita mau belajar pada hari ini. Di ayat yang terakhir dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, di dalam Matius 18 ayat yang ke-20, firman Tuhan katakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, ini adalah melambangkan keluarga. 2 atau 3 orang. 2 itu berarti kita bersama dengan pasangan, 3 mungkin dengan anak kita, atau 3 artinya dengan orang tua kita, atau 3 mungkin dengan orang yang ada di dalam rumah kita. Jadi firman Tuhan katakan kalau kita berkumpul, kita sebagai orang percaya, kita berkumpul, kita memuji, kita menyembah Tuhan, kita membangun mezbah Tuhan di dalam rumah itu, maka Tuhan akan hadir. Amin. Jadi bukannya kita sebagai satu keluarga, waktu kita masuk ke dalam rumah, pintu itu ditutup dan Tuhan itu kita tinggalkan di luar. Tetapi waktu kita berkumpul, 2-3 orang itu artinya, waktu kita datang ke hadapan Tuhan, kita membawa Tuhan itu masuk ke dalam rumah kita. Sehingga apa? Kemuliaan Tuhan, kehadiran Tuhan itu ada di dalam rumah itu. Saudara, ayat yang terakhir. 2 Samuel 6 ayat yang ke-11 sampai ke-12. Ini adalah satu bukti kalau the presence of God, kalau kehadiran Tuhan itu ada atas keluarga kita, maka keluarga itu akan sangat-sangat dan sangat diberkati. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Saudara perhatikan, waktu tabut Allah, jadi ceritanya begini saudara, waktu Daud membawa keluar tabut Allah untuk ditaruh di kotanya saudara, waktu mereka sedang membawa tabut Allah, terus tiba-tiba kereta yang membawa tabut Allah itu tergelincir dan dengan kecepatan ya, ringan tangannya Usa itu langsung menahan tabut Allah. Dan dia mati, langsung mati. Ya. Jadi tabut Allah itu zaman dulu saudara, tidak semua orang itu bisa bertemu dengan Tuhan secara langsung. Hanya para imam, hanya para orang kudus yang bisa ketemu dengan Tuhan. Yang tidak kudus itu mati saudara. Jadi waktu Usa memegang tabut Allah karena kereta itu mulai tergelincir, dia langsung mati saudara. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Saudara, jadi ceritanya waktu Daud tahu, oh
tabut Allah itu ada di rumah Obed-Edom selama 3 bulan. Dan itu mereka sangat diberkati. Lalu Daud pergi. Daud mau menjemput kembali tabut Allah itu dan mau dibawa ke kotanya, saudara. Saudara, bagi Daud, kita tahu Daud adalah seorang penyembah, seorang pemuji dan penyembah Tuhan yang luar biasa. Bahkan Tuhan katakan dia adalah hambaku. Yang apa, saudara? Yang berkenan di hatiku. Tuhan sendiri yang ngomong seperti itu, saudara. Ya. Daud begitu dia tahu bahwa tabut Allah itu begitu luar biasa. Dia langsung lari, dia mau menjemput tabut Allah itu untuk kembali. Daud, meskipun dia seorang yang berkenan kepada Allah, dia bukan orang yang tidak berdosa, saudara. Dia orang yang sangat berdosa, tetapi dia orang yang sangat luar biasa. Waktu dia sadar bahwa dia berdosa, dia cepat berbalik kepada jalannya. Dia cepat minta ampun kepada Tuhan. Dan dia tidak pernah mengulanginya lagi. Saudara, ini adalah penghalang. Jadi apa saja sih yang menghalangi kita, barriers that hinders family worship. Jadi apa saja yang menghalangi setiap keluarga itu untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan secara bersama-sama. Saudara, saya dapatkan satu ayat yang memberkati saya di sini. Pertama, saya bingung. Tuhan, ini kan bicara bagaimana Tuhan memberkati. Tetapi Tuhan bukakan, nanti kita akan belajar sama-sama, saudara. Jadi ayatnya ada di dalam Hagai 1 ayat yang ke-8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Saudara, jadi yang pertama, penghalang yang pertama, saudara, ini firman Tuhan. Kalau saudara perhatikan, Tuhan sendiri yang berkata kepada bangsa Israel, betul? Kalau kamu naik ke gunung, kamu membawa kayu, kamu membangun rumah itu, maka aku, artinya maka Tuhan akan berkenan. Dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Saudara, ini adalah firman yang Tuhan sampaikan secara langsung kepada mereka. Saudara, jadi penghalang yang pertama adalah waktu Tuhan suruh naik ke atas gunung, seringkali yang jadi masalah adalah kita tidak taat. Waktu Tuhan suruh kita naik ke gunungnya Tuhan, kita tidak taat dan kita tidak mau melakukannya. Banyak keluarga yang rindu mengalami hadirat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mendapatkan berkat yang berlimpah daripada Tuhan, menjawab setiap pergumulan daripada keluarganya, tetapi hidupnya belum taat akan firman Tuhan. Penyembahan bukan hanya lagu, bukan cuma doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Tapi penyembahan itu bicara juga mengenai hidup yang taat kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, penghalang yang kedua, saudara. Waktu Tuhan perintahkan naik ke gunung, Tuhan suruh bawa apa? Bawa kayu. Kalau tadi kita lihat mesbah untuk korban bakaran itu dibuat oleh kayu penaga, kayu yang kuat, saudara. Waktu kita naik ke atas gunung untuk mempersembahkan korban, Tuhan juga minta kita membawa kayu. Saudara, ini kayu untuk kayu bakaran, saudara. Ya, kalau saudara bikin mau bakar ikan, bakar steak, bakar ayam, saudara perlu arang, betul? Zaman sekarang nggak pakai gas gitu kan, atau pakai listrik. Tapi kan biasanya kita pakai arang, betul? Nah, ini kayu bakar yang harus kita bawa. Saudara, kayu bakar yang paling baik, yang cepat nyala apinya adalah kayu yang kering. Kalau kayunya itu basah, maka kayu itu nggak akan bisa nyala, apinya itu nggak akan bisa nyala, dan dia nggak akan bisa jadi bara, betul? Saudara, kayu yang kering itu melambangkan apa? Waktu kita naik ke atas gunungnya Tuhan, kita harus punya hati yang haus kepada Tuhan. Hati yang rindu kepada Tuhan. Tuhan, aku mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita punya hati yang haus kepada Tuhan.
Kayu itu juga bicara mengenai sesuatu yang baik, saudara. Saudara perhatikan, saya suka sekali dengan istilah di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bring down timber. Saya baca, saya perhatikan, dan saya pelajari kenapa Tuhan bukan cuma bilang wood, firewood, tetapi Tuhan bilang timber. Timber ini dipakai satu istilah untuk satu kayu yang berasal dari pohon-pohon yang bagus, saudara. Jadi timber ini adalah kayu yang bagus yang harus dibawa. Bring down itu artinya kalau kita ada satu pohon yang bagus, kita ambil kayu-kayu yang terbaiknya, yang jeleknya itu tidak dibawa. Jadi cuma yang bagus-bagus itu yang kita bawa untuk dibakar. Saudara, di dalam Maliaki 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata begini, apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Saudara, jadi artinya yang Tuhan mau adalah waktu kita disuruh naik ke atas gunung, kita bawa kayu ke satu kayu apa? Kayu yang kering, yaitu hati yang haus kepada Tuhan. Yang kedua, waktu kita naik ke atas gunungnya Tuhan, yang Tuhan minta hati yang murni. Saya ingat saudara 3 minggu yang lalu, mungkin 3 atau 4 minggu yang lalu saudara. Waktu saya mulai baca di Roma 12 ayat yang pertama, ayat yang kedua, Tuhan mau kita menjadi penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tetapi di situ Tuhan ingatkan saya satu hal. Tuhan ingatkan saya seperti ini saudara. Sudah terlalu banyak penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah hatimu. Hati yang murni. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-8 dikatakan, berbahagialah orang yang murni hatinya, yang suci hatinya. Karena dia akan melihat Allah. Jadi waktu kita disuruh naik ke atas gunung, saudara, untuk membawa kayu itu, saudara, kayu selain bicara hati yang haus, bicara yang terbaik, kita juga bawa hati yang murni di hadapan Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Yang ketiga, saudara, apa yang menghambat kita tidak bisa worship, menyembah kepada Tuhan? Dikatakan rebuild my house. Saudara, untuk membangun rumah Tuhan itu diperlukan tenaga, diperlukan waktu, saudara, diperlukan uang, diperlukan yang lainnya, saudara. Saudara, yang Tuhan mau selain kita naik ke atas gunung, kita bawa hati kita ke hadapan Tuhan. Tuhan juga minta, kamu punya waktu enggak untukku? Mungkin waktu-waktu yang lalu kita bisa bangun pagi, waktu kita buka mata, kita langsung mengucap syukur kepada Tuhan. Kita langsung masuk di dalam pujian penyembahan. Karena apa? Kita merasakan, Tuhan terima kasih aku bangun tubuh yang sehat. Tapi hari ini, apakah kita sudah mulai membangun rumah Tuhan itu kembali dalam kehidupan kita? Waktu kita bangun, kita memuji nyembah Tuhan atau kita langsung ambil handphone kita? Kalau kita masih diberikan nafas hari ini, saudara, itu karena kemurahan Tuhan. Saudara, sama dengan saya. Ikutin saya, tarik nafas. Lagi, saudara. Gratis, saudara. Saudara bisa tarik nafas hari ini tuh gratis. Saudara mau dikasih tabung oksigen? Nggak ada yang mau kan? Jadi kalau kita masih bisa bernafas hari ini, saat ini saudara, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita banyak melihat, mungkin ada teman-teman kita, ada saudara-saudara kita. Dia tidak bisa bernafas. Kenapa? Karena harus dibantu dengan oksigen. Tetapi kita hari ini, kita diberkati oleh Tuhan. Kita dikasihi oleh Tuhan, sehingga kita masih bisa bernafas. Saudara, itu yang saya mau bagikan hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar keluarga
itu bukan bicara kita dengan pasangan atau kita dengan anak-anak kita. Tetapi keluarga itu adalah kita semua. Amin. Kita juga sudah belajar arti daripada penyembahan. Arti daripada worship. Bahwa worship itu adalah kehendak Bapa. Worship itu adalah respons karena Allah itu mengasihi. Karena Allah sudah memberikan anugerahnya kepada kita. Dan kita juga sudah belajar apa yang menjadi penghalang sehingga kita tidak bisa memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, terakhir saya mau katakan. Saya undang, minta tolong para pemusik dan tim yuk. Hari ini kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Saudara tahu, saudara ingat tahun 2026 itu adalah tahun untuk pengambil keputusan. The year of decision. Kalau hari ini kita diperhadapkan kepada siapa kamu mau menyembah? Kepada Allahmu yang sudah memberikan kasih dan karunia-Nya, yang sudah memberkati kamu, yang sudah menyembuhkan dan memulihkan hidupmu, yang sudah membuka jalan-jalan yang tertutup di depanmu, atau yang sudah menolong engkau sehingga engkau ada di tempat ini, atau engkau memilih Allah yang lain. Allah yang lain itu tidak bicara dengan iblis, setan, atau yang lain, saudara. Allah lain itu bicara juga mengenai duit. Saudara lebih memilih duit daripada beribadah kepada Tuhan. Itu artinya kita sedang menyembah mamon, menyembah uang. Waktu kita bangun, kita melihat handphone kita tidak langsung mengucap syukur kepada Tuhan. Itu juga sama. Kita sedang menyembah kepada Allah lain. Saudara, saya diberkati dengan satu pujian yang judulnya adalah Hidupku adalah Penyembahan. Saudara, mari saya ujang kita semua boleh bangkit berdiri, saudara. Saya mau ajak kita semua nyanyikan lagu ini sebagai ungkapan cinta kita kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan ini adalah hidupku. Aku hidup karena untuk menyembah-Mu, Tuhan. Aku diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu. Aku hidup untuk mengasihi-Mu, Tuhan. Untuk menyukakan hatinya, Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan segala hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sekali lagi katakan, saudara. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan senang hati ku persembahkan.
sendiri boleh katakan. Katakan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, hidupku adalah penyembahan bagi-Mu. Tuhan, ini adalah gereja-Mu. Engkau yang melihat setiap hati anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan. Hidup kami adalah penyembahan bagi-Mu ya Bapa. Hidup kami berharga di hadapan-Mu, Tuhan. Katakan segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi katakan. Segenap hidupku sembah Dia Tuhan, sembah Dia. Oh, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Ucapkan syukur-Mu padanya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada karena kasih-Mu. Thank you Jesus. Thank you. Thank you for your love. Thank you for your protection. Thank you, thank you, thank you. We thank you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tempat ini. Kami sudah belajar bahwa kami hidup untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Kami hidup untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, hamba-Mu selesai, tapi aku minta biar Roh Kudus-Mu terus mengajar setiap kami, memampukan setiap kami untuk membangun mesbah yang berkenan di hadapan-Mu, yang mempunyai hati yang kuat, hati yang mau dibentuk, sehingga kami siap untuk membawa korban bakaran itu Tuhan. Dan berikan kami hati yang mau taat kepada-Mu Tuhan. Dan pada saat Tuhan mengatakan, naiklah ke atas gunung kudusku, maka kami taat, kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ajar kami untuk mempunyai hati yang mengasihi Tuhan, hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Sehingga pada saat kami naik ke gunung kudus-Mu, kami bawa kayu itu ke hadapan-Mu dan kami mulai membangun rumah-Mu Tuhan. Maka api-Mu akan menjamah, api-Mu akan membakar habis setiap korban syukur kami. Korban pujian, korban sembah kami kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Setiap mereka yang ada di tempat ini,
ataupun mereka yang tidak hadir Tuhan. Tuhan berkati kami semua di dalam satu keluarga. Apapun menjadi permasalahan kami, Tuhan jawab, Tuhan dengar. Tuhan berikanlah setiap kami jalan keluar. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.